Yohanes 8 ayat 7b. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya berita tentang tokoh yang jatuh ke dalam dosa cepat sekali menjadi viral. Pertanyaannya adalah, mengapa orang senang dengan berita-berita semacam itu? Bagi sementara orang, berita semacam itu memberi rasa aman, walaupun rasa aman yang palsu, bahwa masih ada yang lebih buruk dari dia. Atau jika orang tersebut dianggap sebagai musuh yang sedang berusaha dihancurkan, inilah kesempatan terbaik untuk menghancurkannya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzinah kepada Tuhan Yesus dan ditempatkannya di tengah-tengah orang banyak untuk mencobai dia. Mereka menanyakan pendapat Tuhan Yesus mengenai apa yang harus dilakukan terhadap perempuan itu. Yang dijawab, bagaimanapun Tuhan Yesus bisa dipersalahkan. Jika Tuhan Yesus menjawab harus dilempari batu, maka mereka akan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak sinkron dalam ajaran dan perbuatan. Bukankah dia mengajarkan kasih? Sebaliknya, jika dijawab tidak, maka mereka akan menuduh Tuhan Yesus melawan Taurat Musa. Bukankah Taurat Musa mengatakan bahwa perempuan yang seperti itu harus dilempari batu sampai mati? Ketika mereka terus mendesak, maka Tuhan Yesus pun menjawab, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya, sebelum menghakimi orang lain, bercerminlah, lihatlah diri sendiri dulu. Apakah kita tidak berdosa? Jika kita ada di tempat orang itu, apakah hidup kita bisa lebih baik dari dia? Atau justru kita jatuh lebih parah? Orang-orang itu pun pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, karena memang tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Saudara-saudara sekalian, pada saat mendapat berita tentang tokoh yang jatuh ke dalam dosa, bagaimanakah perasaan kita? Sedih, prihatin, merasa bersalah karena tidak pernah mendoakannya, atau justru merasa senang, merasa terhibur karena ternyata masih ada yang lebih buruk dari kita? Melihatnya sebagai kesempatan untuk membalas dendam? Sinkronkah perasaan kita dengan kebenaran yang kita pegang? Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang tidak berdosa. Seharusnya dialah yang paling berhak untuk melempar batu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menghadapi perempuan itu dengan belas kasihan tetapi tegas. Dia menerima perempuan itu apa adanya, tidak menghakiminya dan memberinya kesempatan untuk bertobat, tetapi dengan pesan yang tegas, jangan berbuat dosa lagi. Jika kita merasa senang dengan kejatuhan orang lain, apalagi memanfaatkannya demi kepentingan pribadi, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan diri kita. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan batin yang belum terpenuhi, luka-luka yang belum dipulihkan, dan lain sebagainya yang tidak kita sadari. Saudara, Tuhan rindu memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu, jika kita mendapati perasaan-perasaan kita tidak sinkron dengan kebenaran yang kita pegang, inilah saatnya untuk datang kepadanya. Minta dia menyingkapkan kebenarannya mengenai hati kita. Akui dengan jujur semua yang disingkapkannya, dan izinkan kehadirannya memenuhi hati. Maka kita akan memandang orang yang jatuh dengan cara yang berbeda. Amin.